Tapi siapa yang nyangka kalau film ini ternyata memuat isu feminisme? Damsel bercerita tentang seorang putri bangsawan yang bernama Elodie yang dilamar sama Ratu Kerajaan Oria untuk dinikahkan dengan putranya yang bernama Prince Henry. Berangkat dengan harapan baru untuk survive dari kemiskinan di negerinya, Elodie menerima lamaran itu. Tapi ternyata pernikahan itu cuma jebakan. Prince Henry juga nggak betul-betul tertarik sama Elodie. Niat Ratu Auria yang sebenarnya adalah untuk menjadikan Elodie tumbal buat diserahkan ke seekor naga sebagai syarat turun-temurun selama berabad-abad demi kerajaan Auria. Setelah upacara pernikahan, Elodie dibawa ke sebuah gua di atas gunung buat jalanin ritual kerajaan yang katanya buat menghormati para leluhurnya Prince Henry. Tapi di sana ternyata dia dilempar ke dalam jurang. Itu baru bagian awalnya aja. Meskipun dari awal kita udah bisa nebak kalau akhirnya Elodie ini bakal selamat dari sang naga, tapi dijamin deh nggak akan ada dari kalian yang bisa nebak akhir ceritanya gimana. Nggak akan bisa nyangka juga gimana caranya Elodie bisa selamat dari sang naga. Alur ceritanya cepat, jadi kamu nggak akan bosan. Nggak perlu putar otak juga karena film ini dibalut dalam genre dongeng. Berkisah tentang kebohongan, pengkhianatan, pengorbanan, perlawanan, dan pengampunan. Tapi siapa yang nyangka kalau film ini ternyata memuat isu feminisme? Disclaimer dulu ya, buat mencegah kesalahpahaman. Feminisme di sini bukanlah sebuah paham tentang kebencian terhadap laki-laki, bukan juga tentang sikap antipati terhadap laki-laki, atau bahkan merendahkan laki-laki, melainkan paham yang menentang isu inferioritas perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan atas akibat dari struktur patriarki. Damsel, secara literal, damsel ini berarti seorang perempuan muda, berasal dari bahasa Prancis, demoiselle. Dalam karya sastra klasik, damsel ini adalah sebuah karakter yang umumnya lekat dengan sifat-sifat seperti innocent, melihat dunia dengan cara positif, diperhadapkan dengan antagonis yang jahat, lemah, sehingga butuh seseorang sebagai hero-nya untuk menyelamatkan dia dari situasi tersebut. Dan biasanya menampilkan unsur mitos, legenda, atau dongeng. Misalnya Cinderella, The Sleeping Beauty, dan Snow White. Dalam karya sastra modern, karakter damsel ini mulai bergeser. Jadi karakter ini nggak perlu seorang hero untuk nyelamatin dia, karena karakter damsel ini bisa jadi hero untuk dirinya sendiri. Begitu pula di film Damsel ini, karakter Elodie ini digambarkan sebagai seorang yang innocent, bisa melihat dunia secara positif, diperhadapkan dengan antagonis yang jahat, dan kelihatan lemah pada awalnya, tapi akhirnya dia bisa melawan dan jadi hero buat dirinya sendiri dan keluarganya. Dinarasiin juga di bagian awal dari film ini. There are many stories of chivalry, where the heroic knight saves the damsel in distress. This is not one of them. Nah, sebagaimana feminisme berbicara tentang perlawanan perempuan terhadap struktur patriarki, dalam Damsel ini kita bisa temuin dua macam perlawanan. Yang pertama, perlawanan Elodie sebagai seorang anak perempuan yang dituntut untuk selalu patuh. Dalam hal pernikahan ini, Elodie awalnya gak mau dan bersikeras kalau harta dan kekayaan itu bukanlah alasan untuk menikah. Meskipun ayahnya ngiming-ngimingin Elodie dengan mimpinya buat menjelajah dunia. Tapi ayahnya meyakinkan kalau rakyat di negerinya membutuhkan Elodie supaya bisa keluar dari sengsara kelaparan. Elodie berada di bawah tekanan struktur patriarki karena hak dan kebebasannya sebagai perempuan harus ditukar dengan sejumlah emas. Setelah mengalami pengkhianatan dari ayah, Ratu Auria, dan juga suaminya, akhirnya Elodie berontak dan memutuskan buat melangkah sesuai dengan apa yang menurutnya paling baik. Demi perempuan-perempuan gak bersalah lainnya yang juga jadi korban dan mengalami hal yang serupa, dan bahkan harus mati demi menanggung kesalahan orang lain. Yang kedua adalah perlawanan sang induk naga, yang meminta raja dari tiap generasi buat mengorbankan 3 putrinya untuk dia. Untuk spesifiknya, kalian harus nonton sendiri. Aku nggak mau spoil karena film ini baru tayang beberapa hari aja. Yang pasti ada strong message di film ini, yaitu segitu dahsyatnya represi atau perlawanan perempuan terhadap struktur patriarki. Dari gadis biasa tapi bisa menaklukkan naga, dan represi perempuan yang digambarkan sebagai monster yang mematikan lewat si induk naga.
Iya, si induk naga juga melakukan perlawanan bukan semata-mata karena sifat kejam dan mengisnya yang bikin dia selalu minta tumbal kepada raja untuk ngorbanin 3 orang putrinya. Jadi ada penegasan yang kuat bahwa represi itu terjadi sebagai akibat dari sesuatu yang keliru yang datangnya dari luar dan bukan karena kegilaan sebagai faktor internal yang selalu dilekatkan sama perempuan sebagai sesuatu yang negatif. Pesannya menurut aku bagus banget sih sampai aku sesemangat itu buat review film ini. Menurut kalian gimana yang udah nonton? Coba ikutan discuss ya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga, like, dan share ke teman-teman kalian. Build your paradise with knowledge, stay humble and positive. Thank you for watching, bye-bye.